nang jeding lebu jeding nggih, ndonga metu jeding nggih. Mulai persoalan cilik sampai persoalan sing gede itu diatur oleh ajaran Islam. Nah, kalau ini dengan saya dimensi kehidupan kita bukan hanya terkait dengan rutinitas sehari-hari. Artinya yang memang jeding dari dapur makan terus lereng dulu. Tetapi kita punya dimensi yang bermacam-macam. Manusia itu bisa punya dimensi individual, punya dimensi sosial, punya dimensi keagamaan. Maknanya ketika kita memiliki dimensi individual, jadikan jati diri kita itu sebagai seorang muslim sebagai seorang muslim yang kamil, sebagai seorang muslim yang sempurna. Kesempurnaan ini buat dan malih faktor kami buat dan malih standar itu adalah Rasulullah. Kalau senang mau saya kenal minum alladzina dzikrullahi wajilat qulubuhum wajilat qulubuhum ini sebagai sebuah evaluasi terhadap diri. Jenenge wong mukmin sing sempurna, ulaika humul mukminuna haqqan. Terusane lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Niku Allah itu akan memberikan jaminan bagi orang-orang yang mulai humul mukminuna haqqan. Lahum kanggo mereka darajatun inda rabbihim. Derajat yang tinggi di sisi rohnya, di sisi Tuhan. Wa maghfiratun Singapura sudah bisa. Wa rizqun karim, dan akan diberi rezeki yang baik-baik. Nah, syarat ini innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Disebut asma Allah. Sementara ini Derajat mereka rojak wal khawf. Rojak itu ngarang orang yang Gusti Allah, khawf itu wedi ancaman Gusti Allah. Nah, kira-kira awal itu sendiri sifat manusia dulu. Kalau belum dulu ya berarti satu awal itu ada menjadi orang yang kamil. Kalau ada ya konsekuensi ini ya ojo adikan adikun lagi ojo perlu mongso paling di ukuran yang punya orang belum teko mereka harus ngomong paling wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatu iman. Ketika dibaca ayat-ayat Al-Qur'annya atau ayat-ayat kauniyah tambah imani. Artinya kalau maca Quran ya dirungokne, dipahami, dilakoni. Boro-boro melakoni, maca ya ora tau. Lah ono maca kupinge ditutupi, malah ngrungokno sing dia. Kalau maca Quran dideli mengganggu tadija zaman. Sehingga rindu ini terhadap bacaan-bacaan Al-Quran. Karena apa? Karena dijamin oleh Allah bagi yang mendengarkan itu jadi paling pahala pemenang semua. Ayat ini belum jelas. Saya Al-Quran dibaca itu. Jadi yang males baca Quran banyak baca TikTok, angel, jadi itu ya maksudnya. Kemudian itu juga evaluasi.
Itu dimensi-dimensi individual yang makanya kita masih belum terlalu sempurna. Dimensi sosial ini, dimensi sosialnya ya kita ini sebagai orang yang hidup bermasyarakat, mulai keluarga, tonggo sampai dan seterusnya. Nah tentu kita harus bisa memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas. Sudahkah kita ini bisa memberikan manfaat bagi orang lain? Memberikan manfaat bagi orang lain itu perwujudan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Salah satu indikator, salah satu ciri itu adalah bisa memberikan manfaat pada orang lain. Terserah mau memberikan manfaat dengan cara apa. Mau sing dulu yang duwe, sing duwe kekuasaan yang kekuasaan, sing duwe ilmu ya sing duwe tenaga yang duwe tenaga. Nek dia apa-apa wis sing ngomane, kata nggih. Ojo pernah itu gajah. Ini ayat ini yang ayat itu. Awalnya belum sampai terbaca gitu. Tapi kenapa musonif pengarang ini kemudian membuat narasi semacam ini? Karena yang penting cantolannya, cantolannya itu ayat Al-Qur'an. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini kan penting bagi kita semua. Kadang-kadang hidup ini pulau ini dia barangkali dengan sedaya hanya berpikir terkait kepentingannya awake untuk menjenengan caket gawe Rasulullah. Sapa wae wong manungsa sing ora bisa memberikan manfaat kepada orang lain, Allah tidak akan pernah memberikan manfaat kepada dia. Nek dibalik, siapapun yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka Allah akan bisa memberikan manfaat kepada dia. Angel, wong sugih mun sewu, wong sugih sedekah wajar, wong gak duwe sedekah luar biasa. Tapi wong gak duwe sedekah emane serangan. Emane serawat dikalkulasi nganggo napa niku ya logika matematik. Padahal di balik itu Allah Subhanahu wa taala ketika dia memberikan sesuatu kepada orang lain sekalipun tidak keseluruhan, Allah akan melipat gandakan dengan cara yang tidak diketahui oleh manusia. Siapa yang menghalangi hal itu? Nafsu yang menghalangi akal pikirannya awake. Jangan kok manusia dia pintar. Saya harus meminta wujud kecintaan Rasul. Kira-kira takwa menggawa awak menurut. Jadi ini dimensi sosial. Sosial itu penting karena bagaimanapun ketika kita dimensi sosial itu diabaikan hanya untuk kepentingan pribadi atau dimensi individual, maka hidup itu tidak ada artinya. Berarti awal hidup ini kebutuhannya cukup, sembarang cukup, tapi tidak memperhatikan kebutuhan orang lain. Apa artinya? Apa bedanya kehidupan kita dengan binatang yang hanya memikirkan kepentingannya orang lain, tidak pernah memberikan manfaat kepada yang lain? Padahal binatang yang tidak punya akal pikiran, yang hanya punya perasaan, itu kadang-kadang berisiko mikir kancane, terutama mikir anak ini, mikir kancane, duit dan situ kadang-kadang si udeligin, kadang-kadang saya ketika binatang itu melahirkan cari makan,
pikiran. Tapi terus awake dhewe mikir awake dhewe. Apa bedanya ya? Itu dievaluasi. Kita hidup itu bermasyarakat, kita hidup itu ya harus berkomunikasi, berinteraksi. Niku pun dawuh Gusti, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan yang ketiga, manusia itu punya dimensi uluhiyah, punya dimensi ketuhanan. Dimensi ketuhanan ini juga penting bagi kita dalam kerangka hidup ini bukan hanya untuk di dunia. Mati itu bukan akhir dari kehidupan, tapi mati itu adalah awal dari kehidupan abadi. Sehingga berpikir kita dowo, berpikir kita ini bahasa yang saat ini itu mampu mengabstraksi, mau bisa berpikir jernih ke depan, mikir dari hati bahwa hidup kita ini terbatas dan mati bukan akhir dari kehidupan, tapi mati adalah awal dari kehidupan yang hakiki, yang sejati. Lalu apa bekal kita untuk menyongsong kehidupan yang ada tadi? Betul masih di dunia ini, karena tentunya dunia masuk waktu akhir. Tiga dimensi ini baru saya lepas, tidak bisa lepas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dua informasi jihad tidak. Kemudian ada orang minta dikasihkan. Lama duit kita lebih. Duit itu masuk. Duit sandaran nanti. Kayak mereka kalau disinggung disindir. Pakai dengan kok saya Rasulullah. Diceluk direnek. Loh. Waduh, itu Rasulullah. Lah bagaimana kemudian wasallallahu alaihi repot. Kalian semua mulai dengan saya kalau mau bisa sampai kepada tingkatan atau level yang semacam ini, ya ikuti cara di husni iktifai wa kamali ibadih. Loyalitasnya mengikuti Rasulullah ya harus benar-benar, komitmennya juga harus baik. Tujuannya apa? Ya tujuannya mereka itu baik selamat dunia akhirat atau jadi kiranya selamat di dunia, selamat minggunya ya apa? Tapi ya konsekuensinya awalmu gak selamat di akhirat. Tapi sing digoleki awake dhewe apa dana atina di dunia hasanah tapi akhir hasanah terakhir waktu anda itu dia itu resep jarak wis ditanggung itu bener 100%, ditanggung bener 100% tanpa ada bahasa lisan ini margin errornya. Artinya kalau 100% ya sesuai 100, nggak mungkin 99,99. Nah ilmu itu mesti ada margin error. Margin error itu mereka namanya paling banter 80%, 90%, 95%. Margin errornya mesti kesalahannya mesti tapi kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah itu 100% tidak ada kesalahan sama sekali, la syakka fihi la raiba fihi. Di tiga dimensi kehidupan ini
bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan para sahabat, bagaimana Rasulullah komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi ya diikutilah ya sakwate awake dhewe. Sakwate itu ya kekuatannya maksimal. Wis kekuatan maksimal niku ndonga awake dhewe Gusti Allah. Allahumma la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ini sebenarnya merupakan pernyataan dari kesadaran yang hakiki. Kalau mata Rabbi Allah panjenengan ini mengaku la ilaha anta khalaqtani, ternyata pangeran kecuali panjenengan yang telah menjadikan saya. Wa ana abduka, wa kau panjenengan. Wa ana abduka, dan saya akan memegang teguh janji panjenengan. Wa wa'dika, dan ancaman kau janji sama jalan. Mas itu sesuai dengan kemampuan saya. Manusia itu kan punya kemampuan yang beda-beda nih, hanya kemampuan yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu yang maksimal, yang budaya maksimal, tapi lain dan ini kudu pulau. Jadi maksimal itu siapa yang tahu? Ya diri kita sendiri. Jadi mari melakukan macam-macam itu dia yang Allah mengetahui dan seterusnya. Kira-kira dengan penonton ya tereng mari ngaji adalah nggak usah kita. Pokoknya teko. Masya Allah, tapi sebenarnya setengah mati. Dan izin pertama, amalah itu yaqulu Abdul Qadir al-Mu'taridu bil-Usul wa Tafsir al-Raji' al-Rabi al-Qadir al-Syarif Abdullah bin Ali al-Haddad al-Husaini Allahu anhu wa an-Asfarihi. Hadza risalatun bi haulillahi wa quwwatihi jannatun wa wasiyatun bi fadlihi wa rahmatihi nafi'atun. Hamalani ala wadiha al-imtithal bi amrillah dan seterusnya. Banyak kata kunci yang mesti harus kita perjelas di sini. Ketoe hanya satu alimnya, tapi kata kuncinya itu banyak yang perlu dipelajari maksud saya. Amal batu bayakul Abdul Qadir. Bayakul Abdul Qadir mengucap sapa kawu al-Qadir. Diawali dengan kawu al-Qadir. Wong iso ngarang itu yo pinter apa? Pinter apa? Pinter. Kita sudah tahu bahwa yang namanya Abdullah bin Ali al-Haddad al-Husaini ini adalah tegak turune Hasan Husain sampai pada Rasulullah, makanya al-Husainiyu. Al-Husainiyu anak turune Husain. Berarti masih ada sanad. Bahasa keren itu genealogi. Itu kan bahasa saya. Sanad Rasulullah. Tentu orang terhormat, tentu orang pandai, orang alim, alama, sangat alim. Tetapi beliau tawadhu. Al-Abdul Fakir. Kalau sifat fakir dalam persoalan ini bukan fakir dunia, tapi fakir ilmu. Wis iso ngarang sing ngomong fakir ilmu. Ya Allah. Iso maca wa Islam sing ngarang iki lho ngakoni fakir. Ini tawadhu.
mungkin dengan tawadhu kemudian menjadi rendah diri. Tapi orang yang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi seringkali orang itu sulit untuk tawadhu, tetapi justru kadang-kadang orang itu ingin nonyol-nonyolkan diri. Nonyol-nonyol nih. Dan ketika nonyol-nonyol nih, itu tidak akan mendapat respon positif, respect dari orang. Malah kemudian menurut saya mesti yang orang dirasani. Hanya contoh. Ketika ada kegiatan awam ini kan duit jam acara untuk tampil di gunung, tapi njaluk jam. Tolong ya, kalau aku kayak macam tak ngomong dulu untuk kepentingan ini, itu namanya nyonyol. Nanti nyonyol. Karena harapan koyo-koyo boleh disampaikan nyampe ini jadi kelihatan pintar. Malah ketika ngomong ingin menyampaikan sesuatu nggak becus malah ketok berbeda dengan harapannya, berkali itu namanya menjadi bumerang. Prinsipnya nggak usah ngomong tapi ya dikongkon aja nolak. Lek dikongkon aja nolak, tapi kemudian jangan kemudian kita ini ngomong-ngomongnya apa ini itu benar. Tawadhu. Tapi lek dikongkon aja nolak. Tapi ada jaluk, yo jaluk. Itu Abdul Fatir. Allah itu bil usul wa taksir dengan pengakuannya bahwa saya ini adalah manusia. Anak-anak bercekak, ilmu dicekak. Kemudian saya masih sembrono. Taksir itu sembrono, kalau meringkas kosoro itu silu taksiro. Bisa dengan kalimat sembrono. Kalau usul ini cekayan akhirnya nggak pantas lah. Nggak pantas lah saya ngarang semacam ini, nggak pantas. Akhirnya kan kemudian Allahu anhu wa ana aslafiyani. Artinya ya untuk arroji afarobihi dia afaroji itu sing jelas bahwa Syekh Abdullah Al-Awliya Al-Haddad ini tujuannya hanya untuk arroji untuk mengharap ridhonya Gusti Allah Asy-Syarif dan seterusnya Husain Allah. Kemudian diawali ini kata kunci yang berikutnya. Hadihi risalatun. Ini risalah ini tulisan Indonesia. Bahasa Bian itu risalah itu untuk sarjana muda itu risalah diuji. Saya membuat tulisan diuji risalah. Nanti kalau sudah S1 itu skripsi, kalau S2 tesis, kalau S3 disertasi, semua itu diuji kebenarannya. Jadi salah itu ya tulisan yang semacam ini, kemudian disusun sedemikian rupa oleh muslim bi haulillahi wa quwwati. Maka oleh pertolongan Gusti Allah. Haulun itu kan apa hidayahnya Allah, kekuatannya Allah. Saya tidak mungkin kalau tidak mendapat pertolongan dari Allah bisa Haiso. Tujuannya Al-Qaji Al-Rabi'iyah menulis ini. Aku ini tidak saya punya niatan yang bersifat komersial. Lewat saiki ngarang buku ikilah aku ngarang teks ini tak terus ini operai ini dadi nisa niku mripo akhirnya mulai harus melayu nantu gede mari ngono bestseller keuntungannya itu hal yang itu tujuannya untuk mencari itu aku tujuan saya itu komersialisasi mengarang jadi itu
model bestseller keuntungannya ya. Bedanya mungkin yang satu. Jadi ikhlas itu geser. Jami'atun wa wasiatun bifadlillahi wa rahmatihi. Ini kumpulan, risalah ini merupakan kumpulan dari berbagai referensi. Orang itu tidak akan bisa nulis kalau tidak banyak baca referensi. Uang itu benar bakal bisa ngomong referensi ini kau. Tapi kalau punya banyak referensi, ngomongnya enak ya sistematis. Karena apa? Referensinya banyak. Menurut Al-Quran ini, menurut hadis ini, menurut pakar ini. Makanya ketika kita belajar public speaking, ngomong dengan public, itu apa yang diomongkan itu harus ada referensinya, ada marojiknya, ada footnote ya maksudnya. Ono literatur yang referen, kalau Rasulullah SAW referensi, kalau Allah Taala Al-Quran Karim itu referensi, kalau Imam Al-Ghazali itu referensi. Itu harus punya. Kalau nggak punya, ngomongnya sih mantul. Ngomongnya mantul. Dan kemantulan ini tidak akan pernah bisa memberikan manfaat karena tidak punya referensi. Jami'atun wa wasiatun bifadlillahi, dan merupakan sebuah wasiat atas pertamanya Allah wa rahmati ila rahmati Allah nafi'atun. Insyaallah tulisan ini manfaat selama masih dikaji, selama masih dibaca, selama masih ya tiga akan dibahas. Sesuatu itu tidak akan pernah memberi manfaat kalau tidak kita gunakan. Nah supaya manfaat ya gunanya. Awam itu tidak manfaat lek gak lakoni ilmu. Awam itu mobil gak manfaat lek jogrok metok. Gitu. Awam bisa gak manfaat kalau gak kakai soal dari rumah itu. Itu gak manfaat. Orang yang gak manfaat kalau hanya ditaruh di atas huruf. Makanya dimanfaatkan. Ya semuanya manfaat. Sehingga segala sesuatu ini orientasinya manfaat untuk siapa? Ya untuk kita. Kembali kembali manfaatnya untuk diri, untuk orang lain, juga untuk agama itu sendiri. Tetap ya 3 dimensi dan itu harus tahu. Dimensi individual, dimensi sosial, dimensi keagamaan. Ada orang yang mengatakan ditambah dengan dimensi namanya itu akhlak, dimensi nama bahasanya akhlak, kesusilaan. Kalau menurut saya karena keagamaan itu sudah menyangkut yang berkait dengan kesusilaan. Nopo kok ngarang? Ini kata kunci ketiga. Hamalnya ada buatnya hatan intisar di ambilan ta'ala wa ambil rasulih. Hamal ini dorongan itu, dorong ini ala wakihah yang atasi ngarang risalah. Siapa yang mendorong? Apa yang memotivasi dia sehingga ngarang ini? Al-intisaru li amrillahi wa amri rasuli. Perintah Gusti Allah, mengikuti perintah Gusti Allah, mengikuti perintah Rasul. Orang mengikuti perintah hawa nafsu. Sehingga kajian itu ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk komersial. Itu lewat saniki kula sering ngaturaken ngarang untuk komersialisasi, bukan intisalu li amrillahi ta'ala wa amri rasul. Lalek awal itu sedar gak apa-apa, tapi niatnya kotor sekali. Niatnya kotor sekali. Sebab niat itu mempengaruhi terhadap semua
perbuatan yang kita lakukan bahkan juga mempunyai pengaruh terhadap selesainya pekerjaan yang kita lakukan. Ini sering katakan bahwa pekerjaan itu jangan dilihat pekerjaannya, tapi lihatan sebelum pekerjaan. Setelah itu pekerjaan, setelah pekerjaan kemudian kelihatan hasil dari pekerjaan. Bahasa yang itu makoblahu ma'indahu ma'badahu. Aku sholat. Sholat itu pekerjaan proses. Tapi lihat dulu apa niat kamu sholat. Ini itu makoblahu. Selain niat kamu sholat, kamu sudah tidak sholat itu boleh sholat. Itu harus benar-benar dipahami. Sholat wong padha lurune belum tentu gandarane padha. Belum tentu diterima karone, bisa jadi diterima karone, bisa jadi diterima salah sijine, ngoten nggih. Bisa jadi ya karone ya ora diterima. Apa yang menyebabkan tidak diterima ini? Kesalahan makoblah. Niatnya kalau salah itu nggak dipelak, oke. Lalu setelah kita pelajari kita pahami niatnya tapi maindah. Prosesnya harus mengikuti pengetahuan. Proses ini harus mengikuti apa yang dipahami. Kalau tidak dipahami kemudian prosesnya nyeleweng dari yang dipahami, maka maindahnya itu tidak benar. Kalau nggak suatu maindah. Terus betul tuh maknanya, benar apa benar? Allah Akbar ngomong ini, Subhanallah sampai betul subhanallah yang ini ya. Allah Akbar sami Allah liman turun ini kayak Allah Akbar sami Allah. Tidak sama dengan ma'idah, tidak sama dengan makoblah. Ngomong kok terus ngomong diterima. Syarat diterima itu cuma ingat salah satu lagi, salah satu. Lalu kemudian maka kami sholat itu sekedar rutinitas atau sholat itu punya dampak terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekedar rutinitas yang mengumpulkan kewajiban. Padahal sholat inna sholat tanda Fasya wal munkar makoblahu indahu ma'badahu arep ngajinya sing apik ngaji rumane bar ngaji itu haram. Jadi ngarang ini berdasarkan perintah Gusti Allah, perintah Rasulullah. Waradzatu fil wa'di shadiqi dan bangga demen terhadap apa? Terhadap janji Allah yang jelas-jelas benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kenapa kok begitu? Ini dasarnya. Al-wa'idi fid dalalati 'alal huda wa da'wa ila khairi wan nasri lil ilmi. Sebab ketika ngarang kemudian dibaca dan kemudian dibaca orang lain dan kemudian tidak dijalankan, jelas al-wa'id itu sinten kok bidalalati ngatasi nutulati alal huda kepada petunjuk. Sehingga harapannya kita ini bisa meningkatkan kesadaran kita atas hidayah Allah dan kemudian juga merupakan bagian dari yang disebut dengan dakwah ilal khair. Dakwah itu menurut orang-orang bisa bil lisan, bil qalam, bil hal. Bil lisan ngomong, bil qalam lisan, sehingga risalah ini merupakan media dakwah ilal khair bil qalam. Hal itu dengan tidak laku suatu hasanah modeling. Wa nasri lil ilmi, tujuannya adalah menyebarkan
ilmu Gusti Allah kepada para manusia. Lek tujuan-tujuan koyo ini api dasare iso niki. Sampai makanya enten kalau Allah Ta'ala wala kunyimpul umatun dan seterusnya untuk ila sabili rabbika bil hikmah wa idza akhadallahu syaqala lina hudul dan seterusnya wala kul hadhi sabil dan seterusnya itu dari kenapa beliau mengarang kitab ini dengan tujuannya sehingga didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasul terus